Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Halo, selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya, Afiani Malik. Dinamika politik menuju Pilpres 2024 menguat. Sejumlah partai politik mulai membuka berbagai peluang untuk merajut koalisi. Sekaligus juga memunculkan nama-nama yang akan diusung. Bagaimana geliat parpol akan mengerucut pada koalisi dan bagaimana juga nama-nama tenar yang tidak berlatar belakang partai bisa turut menjadi penentu konsentrasi di Pilpres 2024. Inilah Prime Talk selengkapnya. Boleh saja menyampaikan pendapat, mau memasangkan siapa dengan siapa untuk Pilpres. Dan itu bukan sikap pribadi partai tentunya. Jadi itu bebas saja, mau disampaikan, mau dengan siapa itu nggak ada pengaruh juga bagi Gerindra, silakan saja itu hak beliau. Ya sementara Pilpres masih jauh, kami dengan PDI hubungan tetap baik dan kami sama-sama pada saat ini terutama Gerindra melakukan konsolidasi partai untuk menguatkan partai sampai dengan di akar rumput. Sementara itu DPP Partai Golkar solid untuk mengusung Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 sesuai usulan para kader sejak Rapimnas Maret 2021. Meski begitu, Partai Golkar menginginkan Airlangga fokus pada tugas negara terkait penanganan COVID-19 dan membangkitkan perekonomian nasional. Berikutnya tentu konsolidasi Partai Golkar secara keseluruhan agar dipersiapkan menuju pemilu 2024. Pak, kader Golkar di Bali termasuk seluruh daerah di Indonesia kan mendukung atau mendorong Bapak Ketum untuk maju Capres 2024. Jadi yang pertama kita tangani dulu COVID dan kesehatan. Untuk dukungan sebagai Capres itu Pak? Ada waktunya nanti. Ya, terima kasih. Di sisi lain, elektabilitas sejumlah kepala daerah yang tinggi di sejumlah survei patut dipertimbangkan dan berpotensi menjadi kuda hitam dalam Pilpres 2024. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menyebut konvensi Capres yang akan diadakan Partai Nasdem dan Koalisi bisa membuka peluang sejumlah kepala daerah ataupun tokoh lainnya untuk memiliki tiket Capres 2024. Sangat sayang kalau kemudian Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Ridwan Kamil tidak memanfaatkan konvensi Partai Nasdem sebagai bagian dari ambil adil untuk mendapatkan tiket pencapresan di 2024 yang akan datang. Karenanya Nasdem adalah partai yang saya kira cukup maju, bahkan sangat agresif, menyorongkan partainya, memberikan tiket kepada sosok figur yang dinilai punya kualifikasi, berkapasitas, punya kompetensi, tapi tidak memiliki tiket partai. Sejumlah pengamat memprediksi akan ada minimal 3 poros koalisi Pilpres 2024. Mengingat persyaratan presidensial threshold 20% atau setidaknya 15 kursi DPR RI dengan tanpa calon petahana. Efek ekor jas Pilpres juga diyakini akan mempengaruhi perolehan kursi parlemen, baik DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, hingga Pilkada 2024. Tim Liputan Metro TV. Dan pemirsa sudah bersama kami sejumlah narasumber. Pertama akan saya sapa adalah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kang Emil, selamat malam. Selamat malam Mbak Afiani Malik, salam hormat buat baik. pemirsa Metro. Terima kasih sudah bergabung Kang Emil dan berikutnya ada Wasekjen PDIP Arief Wibowo. Mas Arief Wibowo, selamat malam. Selamat malam Mbak Afiani, selamat malam. Baik, terima kasih, selamat malam Mas Arief. Dan kemudian juga Ketua DPP Partai Nasdem, Kang Saan Mustopa. Kang Saan, selamat malam. Selamat malam Mbak Afi. Halo Kang Saan, terima kasih sudah bergabung. Dan analis politik Poltreking Indonesia Mas Hanta Yuda. Mas Hanta Yuda, selamat malam. Iya, Mas Hanta mungkin audionya belum bisa kita dengar dengan jelas.
Baik, nanti bisa kita cek lebih jauh. Nanti juga akan bergabung Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawait, di segmen ketiga. Baik, di sini ada Kang Emil. Saya akan tanya dulu ke Kang Emil. Kang Emil, nama Anda nih masuk bursa Capres. Bahkan catatan saya tanggal 31 Maret Anda sempat menyampaikan siap maju menjadi Capres di Pilpres jika ada jalan yang terbuka, bismillah gitu. Kang Emil, ini Anda seserius apa kira-kira mau kemudian maju dalam bursa Capres, Kang Emil? Ya, Mbak Afi, yang pertama tidak bisa dihindari ya, kami kepala daerah khususnya gubernur itu selalu dikutip untuk dijadikan objek survei gitu. Sehingga hasilnya juga kita lihat bervariasi, naik turun. Nah, sehingga memang selalu sekarang itu saya juga entah kenapa ya Mbak, kemanapun kami pergi pertanyaan wartawan tuh selalu mengarah ke 2000. Ya gitu, setengahnya urusan kedinasan, setengahnya kembali ke situ. Nah, jadi kita tidak bisa menghindari itu. Kedua, saya itu punya dua nilai politik, satu politik akal sehat, dua politik tahu diri, kira-kira begitu. Nah, kalau sudah urusan 2024, saya ini harus tahu diri, karena modal untuk maju menjadi pemimpin nasional itu kan ada tiga. Satu elektabilitas, dua modal, tiga perahu pengusungan dari partai. Nah, saya tidak memiliki dua terakhir. Yang kami miliki mungkin adalah kinerja yang diapresiasi menjadi elektoral. Nah, oleh karena itu artinya sampai 2024 ya saya itu akan fokus bekerja menyelesaikan pemulihan ekonomi Covid, membangkitkan semangat. Kalau prestasi ini berbuah pada elektoral dalam survei-survei ya alhamdulillah. Tapi elektoral itu tidak menjamin juga, karena 2024 saya lihat kan petanya itu rata-rata beda-beda tipis lah, kira-kira begitu. Sehingga bayangan saya nanti komposisinya itu bisa kepala daerah, bisa kepala daerah ketua partai, bisa juga ketua partai dan ketua partai. Jadi masih terlalu belum terbaca jelas gitu ya Kang? Iya, belum terbaca jelas, sehingga mendingan kami fokus kerja, sehingga saya berdoa mudah-mudahan rakyat melihat kinerja kami khususnya kepala daerah diterjemahkan ke dalam elektoral. Itu saja. Masalah nanti berjodoh jadi maju tidak maju menurut saya prediksinya masih terlalu kabur, masih ya jauh. Untuk diukur hari ini, kira-kira begitu. Oke Kang, tapi kalau kemudian banyak yang menanyakan, tadi Kang Emil menyatakan banyak wartawan yang datang menanyakan urusannya pencapresan. Sebenarnya meskipun tadi Kang Emil mengatakan salah satunya yang belum dimiliki adalah salah satu kendaraan dari partai politik. Sudah ada pendekatan sudah ada omongan belum dari parpol yang melihatlah kurang lebih elektabilitasnya sekarang Kang Emil masuk ke dalam 3 besar. Modal minimal satu modal sudah dimiliki yang ada di tangan. Ya, saya kira sebagai pemimpin dan juga terjun ke politik praktis, Mbak, komunikasi dengan partai-partai itu harus dilakukan untuk kepentingan pembangunan Jawa Barat. Tapi kalau mau jujur, setiap diskusi-diskusi per hari ini belum sampai membahas tentang urusan 2024. Saya sudah bertemu dengan Pak Surya Paloh, dengan Presiden PKS, dengan Pak Muhaimin PKB, minggu ini Pak Ahaye ke Bandung, Pak Erlangga. Semua kita buka komunikasi sebaik-baiknya. Sementara ya untuk kepentingan yang konkret, pemulihan ekonomi, Covid dan lain-lain. Jadi kalau mau jujur, saya kira belum ya. Pernah sedikit pun mendiskusikan hal yang tadi. Yang spesifik, baik. Saya akan ke Kang Saan. Kang Saan, ini ada konvensi Capres yang nanti akan digelar oleh Partai Nasdem. Kemudian ada sejumlah nama yang coba di-approach seperti itu. Bagaimana Kang Saan dari Partai Nasdem melihat mau menjalankan konvensi dan juga ada sejumlah nama. Salah satunya mungkin nama Kang Emil yang masuk dalam bursa. Ya, pertama memang Nasdem sesuai dengan hasil keputusan Kongres, salah satu mekanisme untuk penentuan calon presiden yang diusung oleh Nasdem melalui konvensi. Karena konvensi itu kita mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas kita kepada publik. Nah, dalam konvensi itu memang kita juga memberikan ruang dan kesempatan
kepada semua tokoh-tokoh masyarakat, calon pemimpin masa depan untuk bisa ikut dalam konvensi. Tentu dengan berbagai persyaratan yang kita sampaikan kepada mereka. Tentu persyaratan pertama bukan semata-mata soal popularitas, elektabilitas atau yang lain, tapi persyaratan terutama misalnya soal komitmen kebangsaan. Itu menjadi hal penting. Oke. Yaitu kesetiaan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar, menyadari tentang keberagaman dan sebagainya, itu juga menjadi hal yang penting untuk dimiliki oleh peserta konvensi yang akan dilakukan oleh Nasdem. Nah, nama-nama, tentu nama-nama yang selama ini tidak punya kendaraan, anggap aja dalam tanda kutip dalam perspektif Partai Nasdem, mereka itu adalah bukan bagian dari kader Partai Nasdem. Itu kami memberikan ruang yang terbuka, termasuk pada Kang Emil. Apalagi Kang Emil di Gubernur Jawa Barat, dan saya juga relatif sering diskusi dengan Kang Emil, kita beri kesempatan untuk bisa ikut. Ada Ibu Hopipa, ada Pak Anies Baswedan, ada juga nama-nama di luar calon kepala Ganjar daerah. Pranowo masuk nggak, Kang Saan? Ya, kalau Pak Ganjar kan punyanya kita PDIP tahu sejauh dia ini. punyanya PDIP sejauh ini. Ya kalau PDIP-nya tidak keberatan, terus Mas Ganjarnya dengan sukarela mau ikut, nggak masalah. Tapi sekali lagi Nasdem selalu mengedepankan etika. Kita tidak mau masuk ke dalam urusan partai lain ya. Tetangga. Misalnya apalagi menggoda misalnya ada ruang ketika di PDIP calon presidennya lagi bersih tegang dan sebagainya, Nasdem mau ikut campur, Nasdem enggak. Jadi tahan dulu ya. Oke, baik, saya tanya ke Mas Arief. Mas Arief, nah salah satu yang masuk juga adalah nama Ganjar Pranowo. Kita tahu kemarin kemudian sempatlah terjadi sesuatu yang viral gitu. Seakan-akan memang ada suasana yang agak bukan hangat, ini mah udah panas gitu. Bagaimana kemudian PDIP sementara nama Mbak Puan juga muncul, bahkan dijodoh-jodohinnya sama Prabowo juga nih, dan juga Anies Baswedan. Sejauh ini PDIP melihat bursa capres tuh seperti apa? Masih terlalu jauh atau mungkin nggak mau kalah dengan Nasdem, udah mulai siap-siap dari sekarang? Ya, jadi kalau orang Batak bertanya begini, kenapa rupanya? Ya, jadi satu yang sedang diurus partai adalah menguatkan partai. Ya, karena itu pada tahun 2020 sampai pertengahan 2021 ini kami memastikan bahwa seluruh struktur partai kami lengkap sampai dengan tingkat tanah ranting sudah bisa dibentuk. Lengkap saja tidak cukup, tetapi mampu bekerja sebagaimana kebijakan dan program partai. Nah, karena itu menyikapi berbagai polemik dan sebagainya menyangkut Pilpres, PDI Perjuangan tidak mau terlibat untuk urusan yang begitu-begitu. Karena apa? Karena memang concern kita adalah penguatan pada institusi partai, struktur partai. Bagaimana mendorong partai mampu bekerja dengan baik dan kemudian berbuat yang manfaat untuk kepentingan banyak orang. Itulah yang sekarang didorong terus-menerus. Bahkan pada bulan Jadi belum kepikiran gitu, masih penguatan partai dalam artian belum berpikir terlalu jauh untuk 2024. Jangan sampai nanti partai lain malah mendeklarasikan kader Anda lebih dulu loh. Ya enggak apa-apa, silakan saja partai-partai lain. Kami partai yang berdaulat kan, punya mekanisme sendiri, punya strategi sendiri ya. Apalagi jelas di dalam konstitusi partai menyangkut calon presiden, wakil presiden itu kewenangan ketua umum partai. Jadi kewenangan Bu Mega. Nah, karena itu maka kami semuanya sebagai petugas partai, apalagi DPP partai, tugasnya satu saja, membantu beliau adalah menguatkan partai. Bagaimana partai bisa menjalankan segenap tugas pokok, fungsi dan kewajibannya, menyangkut 7 fungsi kepartean yang harus kita jalankan, dan itu belum mencapai satu capaian yang ideal. Itulah yang harus kita kuatkan nanti. Oke, Mas Arief, kita harus jeda. Saya menarik penjelasan Anda, kita akan elaborasi lebih jauh di usai jeda berikut ini, termasuk untuk Kang Hanta. Mas Hanta, ini mana yang kemudian di Bursa 2024 yang paling penting? Bahteranya, parpolnya, kemudian tokohnya, mengingat sejumlah tokoh yang masuk bursa hari ini akan ada jeda 1-2 tahun sebelum 2024. Tetaplah bersama kami.
Baik, pemirsa kita lanjutkan. Mas Hanta Yuda, saya akan kembali ke Anda. Mas Hanta, ribut soal capres seperti yang tadi disampaikan oleh Kang Emil tahun 2021, tapi sudah mulai ditanya soal apa nanti di 2024. Sebenarnya ini tuh hanya gimmick, sekedar cek ombak, atau ternyata memang partai politik dan juga sejumlah tokoh yang terutama dengan tingkat elektabilitas tinggi sudah juga mulai bersiap menghadapi 2024? Ya, saya kira ini bagian dari rentetan ya menuju 2024 itu sendiri. Tidak terpisah 2021 hari ini. Dan ada 2 sampai 3 faktor yang sangat menentukan siapa figur yang berpotensi besar menjadi calon presiden sesungguhnya nanti di 2024. Yaitu satu faktor yang sangat menentukan adalah kekuatan elektabilitas, kekuatan elektoral. Bagaimana, sejauh mana kemampuan dia merangkul, membangun kekuatan elektoralnya dengan elektabilitas yang tinggi, dukungan dari publik, dibaca dari data-data survei yang akurat dan kredibel tentunya. Nah, kalau itu bisa dimunculkan, baik dia dari partai politik maupun dari luar partai politik, figur ini sangat menentukan. Jadi faktor yang paling determinan bahkan saya mengatakan adalah faktor elektabilitas. Belajar pada pemilu sebelumnya, Pilpres Pak Jokowi di 2014, 2019 juga terkonfirmasi, itu karena faktor itu. Dan kita tahu Pak Joko Widodo tidak memiliki kekuatan dalam struktur kepartaian di PD Perjuangan, katakanlah. Itu faktor yang paling menentukan. Yang kedua adalah faktor figur-figur yang memiliki pemegang kendali veto player atau orang dekat veto player yang mengendalikan partai. Jadi tiket partai sudah dipegang. Itu juga berpotensi akan masuk ke radar atau ke arena pertarungan 2024. Dan yang ketiga adalah tentu yang bisa menghimpun dana kampanye, dana politik yang kuat, tapi itu tidak terlalu determinan. Nah, dari 2 hal tadi kalau kita berangkat membandingkan dengan 2 atau pemilu 2 atau 1 pemilu sebelumnya, itu belum ada sebenarnya figur yang sangat kuat muncul seperti Pak Jokowi di 2014. Padahal memang pada saat itu 2 tahun sebelumnya ada sangat tinggi. Nah, kategori capres yang kuat itu belum ada kalau kita melihat dari survei yang masuk radar survei. Yang ada adalah calon-calon yang berpotensi atau potensial tinggi. Ada nama yang pertama dari kelompok gubernur yang potensial itu gubernur Pulau Jawa, yaitu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, kemudian Ridwan Kamil, Emil, dan lain sebagainya. Dari partai politik juga muncul, meskipun angkanya masih 1 digit, ada AHY, ada Mbak Puan Maharani, ada Mas Erlangga Hartarto, dan sebagainya. Nah, dari data ini sebenarnya menurut saya menuju 2024 itu belum ada calon presiden kuat. Dari siapa akan muncul nanti, bisa dari di antara nama yang saya sebutkan, atau nama yang belum kuat nanti akan menjadi kuat, atau bahkan ada nama baru seperti fenomena 2012 yang lalu. 2013 baru muncul nama Jokowi. Padahal saat itu kita masih ingat di 2012 itu masih muncul nama Pak Dahlan Iskan sedang jadi menteri, Gita Wirjawan yang ditimang-timang dan seterusnya. Kemudian dalam radar survei nama Joko Widodo belum ada. Saya ingat kami Foto Indonesia melakukan survei tapi tidak menanyakan pada publik karena elektabilitas masih rendah. Kita melakukan pencariannya pada saat itu adalah riset kandidat muda potensial. Keluarlah yang tertinggi Joko Widodo. Yang kedua ada Anies Baswedan. Kemudian kandidat kepala daerah potensial. Nomor 1-nya Joko Widodo juga. Kedua Tri Risma hari ini. Dan itu muncul. Kita mendapatkannya kemudian diukur dengan survei-survei dan saya kira nama Jokowi muncul cukup kuat di tahun 2013. Nah, potensi menuju 2024 ini berpotensi bagi semuanya untuk menyiapkan menjadi faktor X. Mereka sudah punya panggung strategis, apakah gubernur di Pulau Jawa, apakah sebagai menteri saat ini, atau pengurus petinggi partai, apakah mereka memiliki momentum politik. Ridwan Kamil kah? Singkat Mas Hanta, apa yang kemudian perlu dilakukan ketika tadi Anda menyampaikan bahwa dulu Jokowi saja hanya punya elektabilitas, modal dan kemudian parpol tidak secara signifikan seperti itu. Apa yang perlu dilakukan? Misalnya ada Kang Emil yang non parpol. Kemudian ada Anies Baswedan yang juga bisa dikatakan non parpol, tapi kemudian punya elektabilitas yang tinggi. Yang mana yang harus kemudian merapat, parpol kah atau figur-figur tersebut? Mengingat juga figur ini akan ada jeda 1 sampai 2 tahun menuju 2024. Ada 2 faktor nanti sangat menentukan bagi semua figur. 1, panggung strategisnya apakah dia bisa optimalkan. Kedua, apakah dia mampu membuat momentum politik. 2 hal ini. Saya ingin mengatakan begini, kalau orang mengatakan bahwa yang tidak memiliki trust Bung Karno tidak bisa di PDIP, itu mentah. Saya ingin mengatakan secara objektif, Pak Jokowi itu bisa dicapreskan oleh PD Perjuangan. Meskipun ada nama Mbak Puan, belum tentu. Jadi siapapun namanya yang berhasil masuk kategori sebagai capres kuat, yang berhasil memunculkan, dia berpotensi akan didatangi oleh partai. Saya percaya.
tetapi elektabilitasnya tidak tanggung. Sekarang masih tanggung semua, elektabilitasnya masih di bawah 20% semua. Tapi kalau ada figur yang 40% atau di atas 30%, dia menjulang sendiri grafiknya, saya punya keyakinan partai-partai akan mendekat. Dan semua partai pikirannya realistis, ingin menang. Baik. Barulah komunikasi, ketemu di tengah. Baik, Kang Emil, silakan tanggapan Anda bahwa kemudian itu harus mungkin yang bisa dilakukan sejauh ini adalah meningkatkan elektabilitas supaya jalan itu lebih terbuka, lebih lebar untuk Anda. Jika ternyata memang serius mau memajukan diri sebagai masuk dalam bursa capres, Kang Emil. Ya, saya kira tadi sudah saya sampaikan hitungan-hitungannya itu terlalu dinamis ya untuk diukur sekarang. Sehingga saya hanya fokus dua hal. Satu, fokus pada pekerjaan-pekerjaan yang memang saya sudah janjikan kepada masyarakat Jawa Barat. Kemudian jika itu berbuah pada apresiasi dan elektoral, ya alhamdulillah menguatkan 1 dari 3 modal kan kira-kira untuk mengikuti proses-proses pemilihan nasional, yaitu elektoral, modal, dan juga diusung oleh partai. Kemudian juga saya melihat ya bahwa khususnya saya juga baru 1 periode di Jawa Barat, jadi apa yang paling terlihat bisa dalam genggaman dan mudah di-manage tentunya adalah mengikuti Gubernur Jawa Barat di periode kedua, karena bagi saya kepemimpinan itu kan sama saja Mbak, sama semuanya diurus, bedanya kalau dulu wali kota 2,5 juta, sekarang 50 juta, jadi hakikatnya sama. Cuman memang pintu 2024 itu seperti Mas Hanta sampaikan, tidak ada yang terlalu menonjol secara jauh, jadi semuanya itu startnya sama. Plus kita belajar Mbak, dari 2019, tidak selalu namanya perjodohan politik itu matematik gitu. Apakah dulu Pak Ma'ruf Amin melakukan branding, melakukan proses-proses sedemikian rupa, apakah namanya disurvei? Kan tidak. Tiba-tiba beliau menjadi pemimpin nasional di level wakil presiden hanya di satu minggu terakhir kira-kira begitu. Dulu juga apakah Pak Sandi dihitung sebagai cawapres kan tiba-tiba satu partai Gerindra bisa ngusung presiden dan cawapres kan berarti ada sebuah proses-proses yang tidak matematis yang kalau dihitung jauh-jauh hari sekarang itu masih terlalu jauh. Makanya saya dengan hiruk pikuk ya pertanyaan-pertanyaan rutin 2024 ini fokus pada pekerjaan dan hanya merelasikan mudah-mudahan setiap poin-poin pencapaian itu masyarakat mengapresiasi tidak hanya Jawa Barat, dan kalau berbuah pada kenaikan elektoral saya kira itu adalah sesuatu yang tentunya akan kami syukuri kira-kira begitu. Di luar itu saya mengalir seperti air, politik akal sehat, politik tahu diri, sambil nanti kalau ada takdirnya bismillah nggak ada masalah. Oke, baik. Terima kasih. Bapak-bapak kita harus jeda. Kang Emil terima kasih untuk waktu Anda. Nanti kita sambung di diskusi selanjutnya. Terima kasih. Baik Bapak-bapak kita harus jeda. Saya tahu bahwa ada Mas Arief dan juga Kang Saan yang mau menanggapi. Nanti saya juga undang rekan Anda, salah satunya adalah Jazilul Fawait, Wakil Ketua Umum PKB. Bagaimana kemudian apakah ternyata nanti akan ada poros baru, poros Islam kembali akan dibentuk sesaat lagi. Oke, baik kita lanjutkan. Saya akan ke Mas Arief. Mas Arief, Anda silakan kalau mau menanggapi tadi statement dari Kang Emil maupun Mas Hanta, atau kemudian urusan Ganjar Puan kemarin termasuk di tengahnya ada Bapak Pacul itu sudah selesai, sudah ademkah internal PDIP? Ya memang tidak ada masalah, ya. Tidak ada masalah. Itulah sebabnya kemudian melalui Sekretaris Jenderal Partai kita, kemudian diperintahkan pada seluruh jajaran partai untuk fokus pada apa yang menjadi tugas pokok, fungsi, dan kewajiban seluruh petugas partai. Petugas partai itu siapa? Ya seluruh pengurus partai sampai dengan tingkat anak ranting. Anak ranting itu sampai dusun, ya sampai lingkungan. Kemudian fraksi partai, baik DPR RI, provinsi maupun kabupaten kota. Dan kemudian eksekutif partai yang jadi gubernur, jadi wakil gubernur, bupati, wali kota, dan wakilnya. Untuk concern pada tugasnya masing-masing. Yang intinya adalah bersama-sama bergotong royong sedapat mungkin berbuat yang terbaik untuk rakyat. Menyelamatkan rakyat dalam situasi kita masih mengalami pandemi. Ya, kesehatan kita perlu kita jaga. Kemudian ekonomi kita mesti kita tumbuhkan kembali. Ya,
Belum lagi tantangan pada aspek politik dan potensi konflik yang terjadi, soal kedaulatan pangan, soal bencana. Jawaban Anda ini menunjukkan PDIP belum mikir sampai 2024 termasuk pencapresan, tapi di luar sana minimal nama Mbak Puan sudah disandingkan oleh nama Prabowo, Mbak Puan dengan Anies Baswedan. Partai menjadi penting, Mbak. Partai yang kuat itu akan dengan mudah untuk mendorong mengusung siapapun nanti yang menjadi keputusan partai. Ya, jadi partailah yang akan memimpin, partai akan memperjuangkan si A, si B, si C nanti dengan satu keputusan partai yang tadi sudah saya sampaikan di PDI Perjuangan itu adalah otoritasnya ketua umum partai kami. Maka setelah diputuskan kita semua bergerak untuk memenangkan siapapun yang diputuskan oleh partai. Dan kalau partai kami tambah kuat, maka akan lebih mudah untuk memenangkan si A, si B. Karena tentu calon kita adalah calon yang menjadi keputusan terbaik bagi partai dan itu diputuskan oleh ketua umum partai. Apa tanggapan Anda ketika nama Mbak Puan sekarang sudah mulai muncul, kemudian sudah mulai disandingkan bersama Prabowo, bersama Anies Baswedan, baik menjadi wakil maupun calon wakil presiden maupun calon presiden? Itu juga tes ombak. Bagaimana Anda melihat nama Mbak Puan minimal masuk ke situ? Di luar nama Ganjar Pranowo yang banyak yang mengatakan pintunya tertutup jika kemudian yang diusung adalah Puan Maharani. Kalau ada kader partai yang kemudian populer, kalau berdasarkan lembaga-lembaga survei potensi elektabilitasnya baik. Tetapi kan bukan soal itu. Soalnya adalah apakah PDI Perjuangan sudah mampu bekerja dengan baik atau tidak. Kalau kita punya calon yang baik, partainya tidak memiliki kekuatan yang memadai, tidak dipercaya rakyat, juga tidak ada gunanya. Jadi primary politiknya ada di partai. Itulah yang kemudian diperintahkan oleh ketua umum untuk kita sebagai petugas partai seluruhnya mengerjakan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Oke, baik. Sebelum saya ke Bang Jazilul Fawait, saya akan ke Kang Saan terlebih dahulu ya. Sedikit saya minta tanggapan bahwa tadi sebelum jeda Anda mengatakan ya kami masih menghormati urusan partai tetangga gitu. Tapi sampai sejauh mana Nasdem masih bisa menahan diri mengingat mungkin ada kader yang potensial tapi yang diusung oleh partai tertentu bukan nama yang dilihat atau dilirik oleh Nasdem sebagai kader yang potensial atau calon yang potensial. Ya, sampai hari ini ya kita belum punya preferensi terhadap siapa-siapa calon yang nanti akan dinominasikan oleh Partai Nasdem. Karena memang itu nanti menjadi sangat terbuka ketika konvensi itu dilakukan. Jadi sekali lagi Nasdem tetap memberikan ruang kepada siapapun untuk bisa ikut konvensi. Toh nanti siapa yang akan diusung itu nanti di pemenang konvensi lah. Itu secara resmi Nasdem akan mengusungnya. Nah tadi terkait dengan persiapan-persiapan untuk menuju konvensi, itu memang Nasdem secara partai sedang menyiapkan formula atau format untuk konvensinya. Seiring dengan Nasdem juga melakukan proses penguatan terhadap partai. Apakah itu struktur partai dan juga jaringan-jaringan yang dimiliki oleh Partai Nasdem. Tapi sekali lagi bahwa untuk 2024 itu kan sudah jelas undang-undangnya bahwa presiden threshold itu 20% dan itu hasil 2019 yang lalu. Artinya selain kita menyiapkan mekanisme internal dalam ini Partai Nasdem untuk konvensi, kita juga tetap melakukan proses komunikasi dengan partai-partai yang lain karena memang Nasdem tidak bisa mengusung sendirian. Secara hasil 2019 yang lalu, Nasdem di parlemen kan 10,4%. Dengan 10,4% itu kan nggak cukup. Nah itu kan perlu menggandeng partai-partai yang lain. Jadi membuka ruang bagi para kandidat untuk input konvensi. Kita juga melakukan komunikasi dengan partai lain agar bisa mencukupi untuk mencalonkan pasangan calon. Seiring juga kita dengan menata kelembagaan Partai Nasdem lewat penguatan struktur dan infrastruktur partai yang ada. Baik, kalau saya akan sapa Mas Jazilul Fawait dari Wakil Ketua Umum PKB. Selamat malam. Malam Mbak Fi dan teman-teman di studio. Baik, terima kasih sudah bergabung dalam pembahasan ini. Tapi kalau PKB sih kayaknya satu nama aja nih ya, Bang Jazilul, Caimin. Atau kemudian ada nama lainnya? Gini Mbak Fi, ini kan
Pilpres ini kan masih jauh, Belanda masih jauh. PKB juga punya pengalaman selama era reformasi ini, PKB selalu di pihak yang menang. Nah, tetapi ini kan beda lagi karena ini bersamaan, Pilpres yang dengan Pileg yang bersamaan. Maka PKB berpikir juga untuk mendapatkan yang namanya efek ekor jas. Ini juga menjadi bagian. Nah, sekarang ini yang rame kan di lembaga survei, bukan di partai. Jadi partai sebenarnya adem aja saya ya? akui bahwa PKB, kader-kader di bawah juga mendesak akhirnya kan gitu. Karena di partai, di lembaga-lembaga survei ini ribut. Ya, kemudian jadi pemberitaan yang A bersaing dengan B, B bersaing. Wah, jadi sebenarnya partai politik mah sekarang masih adem-adem, masih jauh. Tanya aja sama Pak Ari Wibowo, tanya sama Pak Saan. Pak Saan juga masih mau konvensi. Berapa lama itu konvensi? Nah, oleh sebab itu fokus PKB hari ini bagaimana di Pileg mendapat tambahan suara, kan begitu. Siapa calon presidennya itu juga satu variabel. Makanya variabel elektoral, elektabilitas itu hanya bagian variabel kecil dari sejumlah variabel orang untuk menjadi presiden. Iya kan? Makanya apalagi ini masih ada variabel waktu yang cukup panjang. Untuk apa kita buru-buru? Yang jelas PKB sudah fokus dan sudah tahu siapa yang akan menang nanti. Sudah ada di kantong, Pak. Dengan informasi langit pasti sudah ada di kantong hari ini. Oke, jadi sebenarnya Caimin tuh sudah punya elektabilitas, modal, bahkan perahu parpol seperti itu, masih belum pede juga PKB untuk mengusung Caimin. Bu Afi, yang disebut Pak Emil tadi itu variabel umum menurut akal pikiran. Tetapi ada variabel spiritual, variabel X kalau di PKB itu juga harus dihitung. Dan apalagi masih jauh, katakanlah Kang Emil tinggi elektoralnya atau siapalah, ini kan masih jauh. Dan ada banyak variabel X yang tidak terbaca oleh lembaga survei, itu yang menurut saya. Oke, jadi apakah PKB akan apakah PKB akan membangun poros partai Islam, akan menjadi motor untuk membangun poros partai Islam? Itu juga banyak yang ditanyakan oleh masyarakat. Kita nantikan jawabannya usai jeda, termasuk Mas Hanta. Ini ternyata partainya adem-adem aja gara-gara lembaga survei ini semua jadi ramai. Saya minta tanggapan Anda, Mas Hanta. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Baik, kita sudah sampai di segmen terakhir. Mas Hanta, saya minta tanggapan Anda. Sebenarnya mungkin partai yang lain masih adem-adem, masih nyiapin kinerja partai, masih mau menyiapkan konvensi, dan lain-lain. Ini gara-gara justru lembaga survei. Saya minta tanggapan Anda. Enggak tuh, kalau Pak Jazilul ikutin kemarin statement Mas Bambang Pacul, kemudian Mas Ganjar ya terkait Mas Ganjar dan sebagainya, dan itu ada dinamika juga. Jadi saya kira semua partai sudah melakukan, termasuk Kang Saan juga sudah bicara tentang konvensi ya, pencapresan, dan rekan-rekan kita lembaga survei sebenarnya merekam, memotret, menangkap radar apa yang respon publik, kemudian bagaimana dukungan dan sebagainya. Itu sebenarnya. Dan variabel tadi Pak Jazilul juga beberapa mengatakan variabelnya ada faktor ini di PKB. Menurut saya variabelnya juga paling penting itu dibaca ada variabel menang. Semua partai itu pengen menang. Kelihatannya pragmatis, realistis. Semua dia ingin menang. Karena Pak Jazilul mengawali PKB selalu dikelompokkan menang. Maksudnya Pak Caimin selalu menjadi hampir menjadi calon presiden. Nah, mudah-mudahan dengan menjadi berharap efek ekor jas atau kotel efek tadi betul-betul maju. Karena itu mestinya presidensial threshold-nya, ambang batas pencapresannya itu harusnya diturunkan atau bahkan dinolkan sehingga Caimin bisa maju sendiri, Nasdem bisa maju sendiri, tapi nyatanya 20%. Nah, kalau ini mengatakan konvensi, itu ide yang bagus. Kalau misalnya setiap partai melakukan koalisinya lebih awal, jadi semacam koalisi presidensial di awal dibentuk sebelum, kemudian melakukan konvensi bersama. Bisa secara tertutup, anggota partai saja, atau secara terbuka sebagai semacam open primary election seperti di Amerika misalnya. Itu bisa dimunculkan, tapi sudah ada konvensi, sudah ada koalisi dulu, cukup untuk mengusung 20%. Kalau tidak, nanti terjadi seperti Partai Demokrat yang sebelumnya. Itu saya kira api yang paling penting. Satu soal lagi, poros-porosan Mas Hanta? Ya.
Bahwa kemudian perhitungannya akan ada 3 poros dan mungkinkah akan terbentuk satu poros khusus yaitu poros Partai Islam? Sekarang sangat mungkin menurut saya, kalau dilihat dari realitasnya, kemungkinan 2 sampai 3 poros, maksimal 3 poros. 3 poros itu pertama adalah bisa jadi poros PD Perjuangan, karena partai paling besar. Yang kedua ada poros PD Perjuangan, ada partai utama yang mendukung pemerintah. Poros yang kedua, karena PDIP sudah mengatakan PKS dan Demokrat paling kecil berkoalisi, ada partai-partai di luar pemerintahan atau partai oposisi itu berpotensi membuat poros sendiri. Yaitu bisa jadi misalnya Partai Demokrat, PKS dan sebagainya. Nah, poros ketiga bisa PKB dan Nasdem sebagai atau bahkan bergabung menjadi 2 poros, tergantung nanti Gerindra kemana. Nah, ini beda ya, Capres dan Cawapres tadi Kang Emil sempat menyinggung Pak Maruf Amin, Kiai Maruf Amin tiba-tiba itu beda variabelnya. Itu Capres sudah periode kedua, bukan variabel penentu. Bukan Kalau variabel yang pertama itu sangat menentukan dan Capres dan Cawapres beda. Capres ini sangat ditentukan karena itu siapapun ingin menjadi calon presiden Republik Indonesia mau dilirik oleh partainya Mas Arief yang bukan orang partai, dilirik oleh partainya Kang Saan, dilirik oleh partai itu, dia harus punya elektabilitas yang tinggi, peluang menang dan itu turut tergambarkan apa yang dilakukan oleh Joko Widodo. Dia yang memiliki sejak kuat dan struktur partai tapi elektabilitasnya kuat, kemudian didukung oleh partainya PDIP dan lain-lain, juga sokongan dana politik. 3 variabel itu sangat menentukan dan ujungnya kan pengen menang, bukan sekedar kandidasi. Oke, kita lihat mana partai yang kemudian punya kepercayaan diri untuk kemudian melakukan apa ya tadi strategi yang disampaikan oleh Mas Hanta. Saya ke Mas Jazilul lagi, saya kembali ke Anda. Sejauh mana kemudian PKB melihat PKB juga punya basis massa yang kuat, yang solid. Justru kenapa tidak memulai lebih awal sehingga kotel efeknya juga mulai bisa dirajut mulai dari sekarang atau masih menunggu karena cukup percaya diri? Ya, Mbak Afi, kita ini sudah jalan dengan cara kita. Jadi ini kan yang dimaksud Mbak Afi itu masang-masang gambaran, kita ini kan belum saatnya. Ya belum dong, kalau masang-masang gambar. Tetapi Mbak Afi, kalau poros, apapun jenis porosnya, PKB pasti akan menggunakan nama poros harapan baru. Kita ingin ke depan ini sesuatu yang baru. Oh, jadi minimal nama porosnya harapan baru di tengah pandemi. Memberikan solusi di atas semua krisis. Jadi kita nggak akan adalah konvensi-konvensi enggak lah di kita. Yang jelas, yang perlu bersama teman-teman partai ini merumuskan visi baru Indonesia pasca pandemi. Karena apa? Krisis kesehatan, krisis ekonomi ini di hadapan kita. Nah, nanti siapa figurnya? Ya kita bahas bersama. Kalau Kang Saan sepakat, Pak Aris sepakat, kita jadilah barang itu jalan. Tapi kalau Kang Saan konvensi, terus kemudian nggak dapat pasangan partai kan nggak bisa jalan. Yang bisa konvensi itu hanya PDIP. Di luar PDIP nggak bisa konvensi. Oke, baik. Saya minta tanggapan dari Kang Saan bahwa yang bisa melakukan konvensi itu hanya PDIP, di luar PDIP tidak. Bagaimana nasib konvensi dari Partai Nasdem? Dan juga ini udah ada kalau mau bergabung dengan PKB, porosnya namanya udah disebutkan Harapan Baru. Ya, pertama semua partai berhak melakukan proses rekrutmen calon kepemimpinan nasional dengan berbagai model. Tidak hanya kalau PDI memang mereka sudah memastikan tiket karena sudah mencukupi batas presiden threshold. Nah, bukan berarti partai lain tidak berhak melakukan konvensi. Itu berhak karena itu salah satu menurut saya mekanisme rekrutmen politik yang transparan sehingga publik bisa tahu dan mengikuti secara pasti ya terkait dengan proses rekrutmen yang akan diusung oleh parpol. Nah, Nasdem pertama sudah menentukan model proses rekrutmen calon presidennya konvensi. Dan Nasdem pun menyadari bahwa Nasdem hanya 10,4%. Tentu dengan undang-undang tidak direvisi, itu masih ada pekerjaan tambahan yang harus dilakukan oleh Nasdem. Apa pekerjaan tambahannya? Tentu melakukan komunikasi dengan partai-partai lain agar mencukupi bisa mengusung pasangan presiden dan calon wakil presiden yang diinginkan. Itu udah pasti kan itu. Nah, tentu kita juga akan bertanggung jawab
bukan konvensi yang tidak bertanggung jawab. Kita akan bertanggung Bukan jawab. konvensi yang akhirnya menang juga nggak diusung ya. Enggak, kita akan bertanggung jawab. Siapa pemenang konvensi di Partai Nasdem, itu tentu akan Nasdem pertanggungjawabkan untuk dipastikan dia bisa punya tiket. Nah yang ketiga, selain pekerjaan tambahan membangun koalisi, yaitu kita, karena kita masih bagian dari pendukung utama pemerintah, maka Nasdem punya tanggung jawab. Aduh, sayang sekali Kang Saan. Terputus sambungan telekomunikasinya, kita usahakan perbaiki. Saya akan ke Mas Arief. Silakan terakhir closing statement dari Mas Arief menanggapi semua statement dari narasumber yang lain tadi. Ya, saya bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ya. Jadi setiap partai tentu punya urusan sendiri, mekanisme sendiri, kebijakan sendiri, program sendiri. Nah, PDI Perjuangan sedang memastikan itu semua berjalan dengan baik, ya. Tentang tanggung jawab kepartean kami, ya, apalagi kami partai utama pengusung pemerintahan, tentu menjaga kelancaran pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Jokowi ini menjadi urusan yang tidak boleh diabaikan atau ditinggalkan. Dan dengan demikian maka sebagaimana yang selalu diperintahkan oleh Ibu Mega, Ketua Umum kami, bahwa kita mati-matian sekeras-kerasnya bekerja untuk rakyat. Ya, itu yang harus kita lakukan terus-menerus menghadapi berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, sedapat mungkin, sejauh mungkin partai bisa membawa manfaat bagi kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Komunikasi politik kita lakukan. Jadi membangun bangsa ini, mengurus bangsa ini tidak bisa sendirian. Sekalipun PDI Perjuangan secara normatif berdasarkan undang-undang kita bisa mengusung partai sendiri. Ya, kita tentu akan berkomunikasi terus dengan seluruh kekuatan politik yang ada di Republik ini. Kita lihat bagaimana dinamika ini berjalan. Terima kasih banyak Mas Arief, Mas Jazilul, kemudian Kang Saan, Kang Emil, dan juga Mas Hanta Yuda atas diskusi yang menarik kita di Prime Talk. Terima kasih banyak, sehat selalu. Dan juga pemirsa, terima kasih atas atensi Anda. Saya Afiani Malik undur diri, tetap jaga protokol kesehatan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV.